Letnan Lukia beserta dan yang lainnya akhirnya ditangkap hidup-hidup dan dijadikan tawanan perang. Yang mana awal penderitaan seluruh rakyat Tiongkok pun dimulai, di mana para perempuan diikat, kemudian digiring ke suatu tempat, sedangkan sebagian laki-laki mulai dieksekusi mati. Sersan Kadokawa seperti terdiam dan termenung karena mungkin tidak terbiasa melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, di mana jasad-jasad terhampar begitu saja di jalan. Bahkan yang paling mengerikan, puluhan kepala manusia bergelantungan di sepanjang jalan layaknya lampion. Situasi semakin mencekam. Pasukan Jepang mulai menyisir seluruh rakyat Tiongkok dan mengiring mereka semua ke alun-alun. Mungkin ada lebih dari 300.000 orang yang menjadi tawanan tentara Jepang, di mana para tawanan mulai dikelompokkan untuk ditempatkan ke beberapa titik. Mulai yang dibawa masuk ke dalam gedung, digiring ke pinggir pantai, dibariskan di tengah lapang, serta tempat lainnya. Setelah salah satu tentara Jepang mengibarkan bendera, eksekusi dahsyat yang mengerikan terhadap tawanan pun akan segera dimulai. Di mana kelompok tawanan yang berada di gedung aula dibakar massal hidup-hidup. Sebagian ditikam pisau senjata laras panjang. Yang lebih mengerikan, di tengah lapang ribuan orang dieksekusi dengan diberondong peluru tanpa henti. Suara senjata pengeksekusian menggema pecah di udara. Di sisi lain terlihat sekelompok tawanan dimasukkan ke dalam lubang dan kemudian dikubur secara hidup-hidup. Sementara di area pantai, para tawanan diperintahkan berlari, kemudian diberondong tembakan tanpa ada yang selamat.
Setelahnya berlanjut ke kelompok terakhir. Sekitar 300 tentara Tiongkok akan dieksekusi sebagai tanda sebuah penutupan epik atas kemenangan Jepang. Mereka pun diperintahkan untuk berdiri, namun semua orang tidak mendengarkan perintah tersebut. Hingga kemudian hal itu membuat salah satu tentara menembak acak ke arah tawanan. Di mana kemudian Letnan Lu berusaha untuk bangkit menghadapi kematiannya tanpa rasa takut dengan diikuti Kia. Dan aksi Letnan Lu mendorong orang lain untuk berani menghadapi maut. Semua orang pun berdiri dan menuju pasukan Jepang yang telah bersiap siaga untuk mengeksekusi mereka. Dikala itu Kia berusaha menggigit tali ikatan Letnan Lu. Kemudian setelah terlepas, Letnan Lu menutup mata Kia supaya tidak menyaksikan kengerian eksekusi terhadap mereka. Di saat detik-detik pengeksekusian, semua para pejuang Tiongkok berteriak dengan rasa bangga karena telah menjadi tentara yang rela mati untuk negaranya. Setelah pembantaian yang begitu mengerikan, terciptalah lautan mayat manusia. Sebuah pembantaian tergelap yang akan tercatat dalam sejarah kelam dunia. Scene beralih pada sebagian rakyat yang selamat dari genosida. Terlihat mereka berusaha berdesak-desakan masuk ke kawasan zona aman.
哎，进去之后那块把子呀，坐下。进去之后那块把子弄到那个干洗去了，你拿了那么多，要刚到的呀。Kala itu terlihat Sanji, prajurit yang melarikan diri, ternyata masih selamat. Dia kemudian mendatangi tempat pengeksekusian untuk mengetahui kondisi Letnan Lu. Namun Letnan Lu telah tiada. Yang mana ditumpukan mayat, ternyata Kia dan satu orang masih selamat dari pengeksekusian. Kia kemudian dibawa ke camp zona aman, bertemu dengan Nona Jiang untuk mendapat perawatan. Sementara di sisi lain, Kadokawa dan para tentara Jepang lainnya bersiap untuk menyambut kemenangan mereka. Seperti para tentara lainnya, Kadokawa menghabiskan waktu di tempat wanita penghibur yang telah disiapkan dari Jepang. Kadokawa kemudian masuk ke kamar salah satu kamar wanita penghibur yang bernama Yuriko. Singkat cerita, baru anunya Kadokawa dipegang Yuriko. Dia sudah tidak tahan, karena itu adalah pertama kalinya Kadokawa melakukannya. Kadokawa pun meminta maaf di hadapan Yuriko. Yuriko tentu tertawa melihat reaksi Kadokawa, yang mana ternyata perlakuan hangat Yuriko nampaknya memberi kesan membekas di hati Kadokawa, di mana dia pun berencana akan menikahi Yuriko setelah perang usai. Di dalam camp zona aman, tentara Jepang memperkosa beberapa penghuni camp. Tuan Tang dan Mr. Abe dengan menggunakan kewarganegaraan Naji pada akhirnya berhasil melepaskan para gadis tersebut. Setelah tragedi itu, Tuan Tang terpaksa mencukur pendek rambut istri dan adiknya guna menghindari dari pemerkosaan. Tuan Tang terpaksa melakukan itu semua demi keselamatannya. Hingga di mana hampir seluruh wanita di camp harus rela mencukur pendek rambut mereka dan menggunakan pakaian laki-laki. Saat Nona Jiang memerintahkan semua wanita mencukur rambut, terdapat Xiao Jiang yang tidak mau mencukur rambutnya. Nona Jiang terus memperingatinya untuk segera mencukur dan menghapus perhiasannya. Namun Xiao Jiang tetap menolak.
业，重操旧业啊！凭本事吃饭，你去别人还不要呢。你说什么？